Ya, salam jumpa pendengar dalam siaran bahasa Indonesia di Radio Belanda, Radio SKS yang menyiar dari Belanda bersama saya Bari Mukhtar. Siaran kita ini waktu Indonesia bagian barat sebenarnya dimulai lewat sedikit jam 7 malam WIB sampai jam 9 malam. Sementara di Belanda siaran ini mulainya dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Saya ingin mengucapkan teman lama saya yang mendengar lewat SKS, maksudnya lewat Facebook Live, yaitu Daya. Apa kabar Daya? Aku hati teme Daya. I speak the Nederlands. Daya ini kan dulu di Leiden sama-sama, dia pasti bisa bahasa Belanda ya. Anda juga bisa reaksi dan dalam siaran ini. Siaran kali ini ada beberapa. Jam pertama yaitu dari antara jam 9 sampai jam 10. Bukan, salah. Antara jam 7 sampai jam 8. Ini ada wawancara saya dengan perempuan muda Belanda berusia 30 tahun yang studi sejarah kolonial, yaitu Marjolein van Pache. Dia bercerita tentang bagaimana kegiatannya mempunyai website yang bernama History Bersama. Ceritanya nanti Anda bisa dengarkan. Dan juga saya ada wawancara dengan Pak Bella, Theophilus Bella. Dia seorang aktivis lintas agama. Dia sendiri Katolik tapi dia banyak berdialog dengan umat-umat beragama yang lain. Dia menceritakan bagaimana kesannya setelah saya tidak bicara soal setelah Ahok divonis, tapi kesannya setelah terpilihnya Anies, artinya kalahnya Ahok dalam pilkada yang lalu. Ya, Anda tentu saja bisa request lagu, bisa sampaikan kepada saya lewat Facebook, dan saya ingin tahu apakah teman-teman Facebook ini bisa mendengar dengan jelas suara saya ya. Ya, baiklah, pertama-tama saya akan siarkan bagian pertama wawancara saya dengan Marjolein van Pache. 398. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan dengan Marjolein van Pache, seorang mahasiswa S2 sejarah kolonial di Leiden. Dan menariknya dia punya kakeknya dulu pernah ikut lagi. Ya, maaf tadi ada keliru, maklumnya kekeliruan ya. Tadi saya sudah bilang sambungan wawancara. Saya akan siarkan lebih dahulu rekaman ini ya, wawancara yang sudah saya rekam sama Marjolein van Pache ini. Bagian pertamanya tentu. Masa tadi sudah dibilang lanjutkan. Oke, ini yang benar nih. Marjolein belajar bahasa Indonesia di mana? Oh, saya belajar di Surabaya. Ya. Waktu saya di sana untuk 6 bulan, saya tinggal bersama keluarga orang Indonesia, dan ibu di sana tidak bisa bahasa Inggris, dan saya harus mencoba. Harus mencoba bahasa Indonesia. Ya, kenapa pergi ke Surabaya? Kenapa tidak belajar dulu di Belanda atau sudah belajar? Saya ke Surabaya karena kakak saya dulu juga ke Surabaya, tapi sudah lama ya, sudah tahun 47 waktu perang kemerdekaan dia di Surabaya. Ya. Dan setelah saya selesaikan studi fotografi di Korea, saya mulai proyek foto tentang sejarah kakek saya. Saya mewawancarai orang veteran di sini dan di sana, ya, orang Belanda, orang Indonesia. Boleh saya tahu nama kakeknya siapa? Itu Pache itu nama kakek? Ya, Jan van Pache. Jadi
kakek Majolen itu tinggal di Surabaya tahun 47. Lahir di Belanda atau lahir di Hindia Belanda? Iya, ya, dia wajib militer. Sebelum 47 dia belum pernah di Indonesia. Oke. Dia kirim oleh pemerintah Belanda. Dikirim oleh pemerintah Belanda. Ya, untuk berjuang melawan Indonesia ya. Iya, itu yang namanya polisionel aksi ya, aksi ya, polisionel. ya. Di Belanda disebut itu, tapi di Indonesia disebut agresi Belanda. Agresi, Iya. ada perbedaan ya. Ya oke, ya saya tahu kita pendengar ya, saya kenal Majolen ini karena memang dia aktif di histori bersama. Nanti kita bicara soal itu. Tapi jadi di Surabaya 6 bulan itu ikut kursus kah di sana atau hanya bergaul saja? Oh tidak kursus. Saya sendiri dan freelance, tapi waktu itu saya masih fotografer. Iya. Memang saya masuk Universitas Leiden untuk studi Bahasa Indonesia. colonial history. Oke, sejarah kolonial. Iya, sejarah kolonial, master S2 ya. Berarti waktu itu sudah bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit, toh? Ya, waktu saya datang tahun 2010, Ya. pertama kali saya di sana, saya belum bisa. Belum bisa sama sekali. Ya, belum bisa. Ah. Saya mulai di sana, dan kedua kali tahun 2012, saya di sana untuk mungkin dua bulan. Iya. Sudah lebih banyak kata saya belajar. Iya. Tahun 2014, saya di sana untuk 6 bulan. Dan saya lebih lancar. Bagus sekali. Tapi jadi di Belanda tidak pernah ikut kursus bahasa Indonesia, tidak pernah ikut studi bahasa Indonesia. Tahun ini karena saya ikut universitas lagi, masuk universitas lagi untuk S2, ada kelas di sana. Oh, ada kelas bahasa Indonesia. Iya, ada. Saya masuk, tapi tidak lama. Mungkin ya beberapa kali saya ya ikut. Ya, itu bagian pertama wawancara dengan Majolen. Bagaimana kita ini akan cari lagu ini ya, lagu apakah yang cocok untuk kita putar ya. Kita cari dulu di YouTube. Ini ada Nova Syarida, lagu Aceh lagi pasti dia minta ya. Ya, tapi saya akan cari lagu populer Indonesia dulu ya. Lagu populer Indonesia. Coba kita putar lagu ini, apakah enak lagunya atau enggak ya. Kalau enggak enak ya nggak akan diputar lah, begitu loh ya. Sekarang kita cari bagaimana lagunya Anji dia. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama,
Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Wah, ini mah batuk-batuk ya, malum ini sudah tua. Ya, Anji, dia. Ada Cak Dul yang nonton, ada Daya, siapa lagi ya teman-teman lama saya yang nonton ini. Waduh, kangen saya sama mereka ya. Saya akan lanjutkan nih perbincangan saya dengan Mariolen Van Pache, yang tadi dia sudah menceritakan bahwa dulu kakeknya ditugaskan sebagai militer, tugaskan ke Indonesia ya. Sebenarnya menurut kacamata Belanda ya itu masih wilayahnya Belanda, disebut Hindia Belanda, untuk mengamankan pemulihan keamanan. Tapi bagi Indonesia waktu itu sudah merdeka, jadi mereka menganggap kedatangan tentara Belanda itu sebagai agresi militer. Jadi jangan tinggalkan nih, menarik ini cerita ini. Sebelum saya lanjutkan acara ini dengan wawancara dan memutar musik, saya ingin menyampaikan pengumuman kegiatan orang-orang Jawa Suriname di kota Almere. Pada hari Ahad 21 Mei 2017 di Kinepolis Almere pada jam 16, berarti jam 4 sore, ada pertunjukan film namanya Caci atau dalam bahasa Belanda Lotgenoten atau teman-teman senasib. Di sana juga ada diskusi yang anggota panelnya adalah pertama dari tim Doku 125, yaitu tim dokumentasi 125, dan Kabul Karso, ya, ketua Yayasan Yavanen ing Flevoland atau SJIF, dan Daniel Kartosari, dia adalah video director. Kemudian Aida Amatstam, penyanyi asal Jawa Suriname. Anton Sisal, dia adalah katakanlah pakar Jawa Suriname. Dan acara itu dipimpin oleh sebagai MC Crazy Tomo, seorang penulis dan juga aktivis orang Jawa Suriname. Karcis masuknya 10 euro ya. Bisa memesan di Ibu Ursila Nahar, nomor teleponnya 0628 409672, 0628 409672. Saya ulang, Ursila Nahar, nomor telepon 0628 409672. Jadi silakan menelpon ke Ibu Ursila Nahar. Jangan lewatkan kegiatan ini, cukup menarik. Mudah-mudahan saya juga akan hadir di sana.
Baiklah, kita lanjutkan perbincangan dengan Marjolein van Paghi, seorang mahasiswa S2 sejarah kolonial di Leiden. Dan menariknya, dia punya kakeknya dulu pernah ikut wajib militer dan dikirim ke Indonesia. Sebenarnya menurut kacamata Belanda untuk melakukan merebut Indonesia kembali, ya, atau polisionel aksi, istilah eufemismenya, yaitu aksi polisi. Tetapi menurut kacamata Indonesia itu adalah agresi. Nah, berikut ini saya tanyakan kapan kakeknya itu persis berada di Indonesia, atau menurut kacamata Belanda di Hindia Belanda. 2 tahun sampai 49. 47-49 ya. Saya tidak tahu apakah itu agresi 1 atau apa di polisionil aksi bahasa Belanda, atau polisionil apa aksi polisionil pertama atau kedua itu ya. Dia datang bulan Juni, 1 bulan sebelum agresi 1 mulai. Ya. Tapi saya tidak punya informasi atau data-data, saya tidak tahu persis. Tapi saya tahu dia ikut aksi gua. Oh, dua. Area Tuban, ya. Oke. Dia marinir Belanda. Oke. Mereka ada aksi area Tuban sampai Lasem dan sampai juga Madiun, Nganjuk. Jawa Timur ya. Semua Jawa Timur ya. Jadi kalau marinir itu berarti ya, tugasnya berat ya. Berarti dia banyak masuk kampung, keluar kampung begitu. Kadang-kadang begitu, tapi juga ya, I want to say it depends. Tergantung ya. Tergantung fungsi, oke. Ya, karena kalau marinir mungkin jenis. Ya, jadi bangunan ya, jenis seni. Ya. Ya. Tidak harus perang. Kampung dan perang dan tidak. Tidak perang dia ya. Ya, hanya bikin jembatan, gedung, ya begitu. Atau juga ada banyak orang militer yang hanya harus bekerja dalam kantor, dalam. Oh ya. Ya begitu. Tapi saya tahu setelah tahun 48 ya. ada reorganisasi dalam marinir. Ya. Dan kakak saya setelah dia ikut Jenny, dia infanteri. Oh, masuk infanteri, oke. Ya. Infanteri, ya. Dan saya pikir karena infanteri, ya pasti dia harus perang. Dan juga ada beberapa cerita dia memang perang dan juga dia luka. Ya, apakah itu cerita itu Marjolein dengar sendiri dari kakek? Apa waktu kakek itu cerita sendiri dia kepada Marjolein atau? Tidak, ya dia sudah meninggal tahun 2005. Ya, tapi waktu dia hidup belum pernah. Dia belum pernah mau cerita. Mungkin karena sedikit trauma, tidak mau, tidak senang. Tapi saya mulai proyek saya tahun 2009-2010. Ya. Saya ketemu adik dia, om saya. Juga dia ada beberapa cerita, tapi tidak banyak. Ya, jadi apa adik dia itu juga pernah dikirim ke Indonesia juga? Tidak. Di sini, tapi setelah kakak kembali di sini, dia ya banyak bercerita dengan adiknya. Ya, tidak banyak, tapi ada. Ya. Tapi berarti apakah Marjolein waktu dia hidup tidak melihat bahwa dia hidupnya sedih begitu? Tidak, sebetulnya dia selalu bercanda terus. Ya, ada selalu tertawa, tapi setelah dia sudah sedikit tua, dia demensi, Alzheimer. Ya, kena demensi ya. Ya. Jadi pikun ya.
Ja, in Nederland zeggen we een masker. Oh ya ya, topeng, masker. Jadi selama itu dia itu seperti memasang topeng begitu ya. Dia tidak berjanda, tapi sekali dan juga waktu malam dia sangat takut. Takut. Dan dia sudah dalam rumah sakit. Dokter bilang ke keluarga saya, apa orang ini? Kenapa dia? Ada apa dengan dia? Ya. Tapi keluarga saya waktu itu tidak mengerti, tidak ingat, tidak tahu. Ya. Mereka jawab, tidak ada apa-apa. Tidak ada trauma. Tapi setelah saya tahu lebih banyak, saya pikir mungkin trauma. Itu trauma mungkin trauma ya. Iya. Iya. Ya, mendengar nanti kita sambung lagi. Memang banyak tentara Belanda yang dulu yang trauma yang pernah dikirim ke Indonesia. Kita istirahat sejenak. Armada, asal kau bahagia. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hati.
Ya, Armada, asal kau bahagia. Ya, pendengar, saya mau menyapa teman. Ini terpaksa bahasa Inggris ya. I I would like to say something in English to my friend Priya. Saya bilang saya mau menyapa bahasa Inggris sebentar, teman saya Priya. I know her. She lives in Almere. Dia tinggal di Almere. I asked her to maybe I can play a song for her, but she's looking for the song right now. Saya bilang tadi saya akan putar lagu, request lagu buat dia, tapi dia sedang mencari. Okay, Priya, while you looking for a song, I'll play right now. I'm in a recorded interview with someone. Saya bilang kepada Priya sementara dia mencari lagunya, linknya, saya akan sampaikan berikut ini wawancara berikutnya saya dengan Pak Mario Len tadi ya. Ya. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan dengan Marjolein van Page, seorang perempuan muda Belanda yang studi sejarah kolonial. Kakeknya dulu pernah dinas militer di Indonesia untuk merebut kembali Indonesia menurut kacamata Belanda, apa yang disebut polisional aksi atau aksi polisi. Sementara untuk kacamata Indonesia adalah agresi militer Belanda. Nah, sehubungan dengan kakeknya dan dengan studinya, Marjolein mendirikan sebuah yayasan dan juga ada website, yaitu yang membahas masalah sejarah antara dua negara ini. Websitenya mereka sebut Histori Bersama. Histori artinya sejarah. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Marjolein. Sejarah bersama atau Histori Bersama. Marjolein membuat proyek ini, bagaimana mulainya itu? Tahun yang lalu saya mendirikan yayasan Histori Bersama karena saya pikir pendapat orang Belanda sedikit berbeda dari pendapat orang Indonesia tentang sejarah kolonial. Di sini ya hanya seperti footnote ya. Di Belanda ya. Tidak terlalu penting tapi tidak, seperti catatan kaki ya, footnote. Mungkin di Indonesia juga orang biasa mereka tahu persis, tapi mereka tahu Indonesia itu negara pernah menjajah. Belanda pernah menjajah Indonesia. Ya, tapi di Belanda ya mungkin orang biasa tidak pernah ke Indonesia, tapi tidak ada rasa jelek atau ada rasa gitu. Tidak ada rasa sedih atau rasa tidak enak. Iya, tidak. Mungkin the opposite ya. Mungkin orang sebaliknya. Kadang-kadang pikir itu ya karena bangsa Belanda sangat kecil. Ya. Negara Belanda kecil. Dan mungkin ada rasa pride. Pride, bangga, sombong. Untuk orang Indonesia, tapi kalau this is the extreme ya. Mungkin juga banyak cerita lain dan juga ada orang yang punya atau rasa. Tapi Histori Bersama is to make a language bridge. Buat jembatan bahasa ya. Jembatan bahasa, oke. Ya, karena saya pikir mungkin setelah 70 tahun kita ready untuk sudah siap. Diskusi. Sudah siap untuk berdiskusi terbuka. Emosi tidak terlalu emosi sudah berkurang dan bisa mungkin jelaskan kenapa orang Indonesia pikir begitu atau kenapa ada rasa di Belanda begitu ya. Untuk share, tapi untuk ada berbagi masalah itu bahasa. Bagaimana kita bisa mengerti? Karena ya mayoritas orang Indonesia tidak bisa bahasa Belanda dan juga mayoritas
orang Belanda. Belanda juga tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi bagaimana mengatasinya itu, Mayolen? Itu jadi kalian punya website, saya tahu ya. Jadi Iya. website itu dalam bahasa apa? Ada tiga bahasa. Oh, iya? Ya, kita membutuhkan bahasa Inggris, itu the bridge language. Ya, bahasa sebagai Karena, jembatan. ya. Bahasa jembatan. Wartawan atau sejarawan di negara Indonesia dan Belanda biasanya sekarang juga sudah bisa bahasa Inggris. Iya. Bahasa Belanda tidak, tapi atau bahasa Indonesia juga kurang, tapi bahasa Inggris mayoritas bisa. Jadi mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ya. Ya, dan website itu dalam tiga bahasa, dan semoga karena saya tidak bisa terjemahkan sendiri, semoga ada lebih banyak orang yang mau membantu terjemahkan. Ya. Jadi Mayolen Kita bisa mengerti. ingin agar banyak orang bisa membantu ya. Iya. Membantu untuk menerjemahkan begitu ya. Jadi kalau Iya. begitu banyak perlu bantuan ya, banyak perlu penerjemah ya. Ya. Ya, jadi Mayolen Van Park ini perlu penerjemah, dan saya sendiri pernah juga menerjemah buat dia ya. Kalau Anda ingin tahu websitenya History Bersama, History ya bersama, cari saja itu. Ini menarik ya. Saya juga sering membaca itu ya. Oke, saya mau berbahasa Inggris sebentar. Okay, the moment is now. I like to play a song, Indian song for my friend Priya. She lives in Almere. She said to me she like to work for radio. I think you can do it. Saya bilang saya sekarang akan muter lagu India untuk teman saya Priya. Dia orang India, sebenarnya tidak asing bagi orang India untuk radio ini ya. I mean, Indian song is not is very familiar in this radio ya. Saya bilang ya itu hal yang biasa di radio ini, but I cannot pronounce the title of the song. Tere bina sindagi sekoi sikwa to nahi. I hope it's right. Anyway, listen to it. For Priya. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। Ya, ini perlu saya jelaskan, ini lagu ini adalah lagu India ya, karena untuk Priya, teman saya orang India yang dia nanti mungkin menjadi penyiar radio ini. Sorry to interrupt Priya, because I have to explain my Indonesian listeners, because otherwise they don't know what kind of radio it is. Anda bersama Radio SKS, kita sekarang sedang memutar lagu India. बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा
जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। Ya, sayang pendengar saya tidak mengerti bahasa India, jadi terpaksa sorry Priya, I have to interrupt this music because I have no some right now I have two interviews to play. Ya, saya bilang kepada Priya ini khusus special for you the song, lagu itu khusus untuk Priya. Mudah-mudahan dia jadi bekerja sini, maka dia bisa memutar lagu. If you work here Priya, you can play the music as you want. Kalau Anda bekerja sini, saya bilang ada Anda bisa memutar lagu semau Anda begitu. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan saya dengan Marjolein van Paghi, seorang perempuan Belanda 30 tahun yang studi master sejarah kolonial, dan dia mempunyai website atau yayasan yang bernama History Bersama. Ada tulisan atau artikel bagaimana? Contohnya artikel tentang apa misalnya? Semua artikel tentang sejarah kolonial, banyak tentang perang kemerdekaan, tapi juga tentang VOC. Dalam bahasa apapun jadi maksudnya. Jadi misalkan kalau itu dalam bahasa Indonesia, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Belanda begitu. Ya, dan juga ada other way around. Oh ya, sebaliknya, other way around. Sebaliknya, kalau ada artikel dalam bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Jadi harus 3 bahasa itu, keluarnya di website harus 3 bahasa atau tidak semua? Ya, saya tidak post kalau hanya satu bahasa. Kalau ada artikel cuma dalam bahasa Indonesia atau cuma bahasa Belanda, saya tidak post di website. Tidak di post. Karena sudah ada banyak website yang sudah punya. Ya. Tapi kalau sudah ada 2 bahasa, ya biasanya saya share. Tapi ya kalau 3 itu paling bagus. Iya, itu paling bagus ya. Ya, bisa masih ingat misalnya contoh artikel apa misalnya yang ada di dalam website History Bersama? Saya teringat mungkin ada tentang ekses dalam tanda kutip kejahatan perang tentara Belanda di Indonesia. Sekarang ada beberapa artikel tentang penelitian baru dari Belanda. Ya, itu topik. Tapi juga ada penelitian tentang apa itu? Ya, penelitian baru. Yang baru itu tentang 45 sampai 49. Oh ya, tentang kejahatan perang waktu itu ya. Iya. Tapi juga ada banyak artikel tentang masa bersiap. Itu topik yang sangat sensitif untuk Belanda. Mungkin di Indonesia orang biasanya kurang tahu apa masa bersiap. Tapi saya merasa untuk orang Belanda yang pernah punya keluarga yang pernah tinggal di Indonesia, Hindia Belanda waktu itu, dan ada experience, mereka tahu apa bersiap. Ya, yang punya pengalaman mau kerja membicarakan tentang itu. Masih butuh untuk membicarakan itu ya, betul ya. Iya. Memang istilah bersiap itu sendiri, walaupun itu adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tapi orang Indonesia tidak tahu apa maksudnya itu. Kalau saya mengertinya bersiap itu adalah di zaman revolusi Indonesia, zaman perjuangan kemerdekaan, perang tahun berapa itu? Masa bersiap itu masa revolusi, 45. Oh, masa revolusi. Mungkin. Karena saya pikir setelah 45 Indonesia sudah merdeka, tapi banyak orang Belanda atau juga orang Indo, Cina juga, orang Tionghoa,
juga orang Indonesia yang mungkin bekerja dengan untuk Belanda. ya atau bekerja sama dalam Belanda. Ya, Mereka terbunuh ya, dan juga oleh dimasukkan orang ke kamp, Indonesia. dibunuh oleh orang Indonesia, oleh pejuang Ya. kemerdekaan katakanlah, atau juga oleh para pemuda, dan juga ditahan di internering camp atau di camp internering. Ya, tapi saya pikir menurut saya masalah ini tentang topik ini sering ada Generalisasi atau kata orang Indonesia sekarang mau memukul rata ya. Ya, saya pikir Siapa yang mengeneralisasi siapa? saya pikir sisi Belanda generalisasi tentang pemuda Indonesia. Aha. Mereka pikir karena banyak informasi di sini, banyak dokumen di arsip Belanda tentang itu. Atau siapa yang mengeneralisasi? Belanda mengeneralisasi pemuda bahwa semua pemuda. Ini menurut saya ya, ada orang yang pikir lain berbeda dari saya. Ya. Tapi saya pikir sampai hari ini, sampai sekarang pendapat ini atau ingatan tentang kejahatan perang pemuda Indonesia itu untuk sekarang untuk orang Belanda mereka pikir semua pemuda begitu. Itu yang maksud yang Anda maksudkan generalisasi. Menurut saya itu tidak benar, tidak semua. Iya. Juga kalau begitu juga tidak. I want to say that in English I would say even though this is a fact, some war crimes took place oleh orang pemuda Indonesia. Does it change the fact that it was right for Indonesia to demand the freedom? It does not, for me, it does not change anything. Ya. Fact. Jadi maksudnya walaupun Indonesia memang was on the right side to ask for freedom. ya, walaupun mungkin ada pemuda yang memang melakukan kejahatan perang, tapi itu tidak berarti bahwa orang Indonesia tidak berhak merdeka. Iya. Oke, baiklah, itu masih ada waktu nih untuk saya bisa putar sebuah lagu permintaan dari siapa tadi, dari Aceh ini ya, Damai. Saya putar lagu Damai untuk Nova yang dari Malaysia, bangsa Aceh, Damai. Jangan lagi berperang, indah berbaikan, harta utuh tiada lusuh, tetap kukuh saudaraku. Jangan lagi berperang, indah berbaikan, harta utuh tiada lusuh, tetap kukuh saudaraku. Obat hati zikir Allah, obat susah menghibur diri. Obat hati zikir Allah, obat susah silaturahmi. Obat hati zikir Allah, obat susah menghibur diri. Obat hati zikir Allah, obat susah silaturahmi. Aman, aman, aman. Damai, damai, damai. Kasih dan sayang rahmat berlimpah, beri ya Allah untuk kami semua. Berjabat tangan sangatlah indah, itu ajaran Rasul mulia. Ampuni dosa Allah Tuhanku, terangi hati kami semua. Hasad, khianat, ria, takabur jangan sertakan di jiwa hamba. Berkata seperti perbuatan, berbuat
seperti perkataan. Yang ada jangan ditiadakan, yang tiada jangan diada-adakan. Aman, aman, aman. Damai, damai, damai. Kasih dan sayang rahmat berlimpah, beri ya Allah untuk kami semua. Berjabat tangan sangatlah indah, itu ajaran Rasul mulia. Ampuni dosa Allah Tuhanku, terangi hati kami semua. Masa kiamat ria takabur, jangan sertakan di jiwa hamba. Obat hati zikir Allah, obat susah menghibur diri. Obat hati zikir Allah, obat susah silaturahmi. Obat hati zikir Allah, obat susah menghibur diri. Obat hati zikir Allah, obat susah. Ya, itulah lagu apa Damai, lagu Rafli khusus untuk apa ya, untuk Nova yang berada di Malaysia. Di Malaysia Nova. Mudah-mudahan puas lah. Soalnya Nova banyak suka minta lagu perang ya. Janganlah perang terus. Canda ya. Saya bergurau Nova, minta maaf. Ya. Oke. Sekarang saya ingin menyampaikan ada satu wawancara yang sudah saya rekam lebih dahulu dengan Pak Bella, Theo Bila. Perlu saya sampaikan setelah ini saya akan ulangi apa wawancara-wawancara yang lalu minggu lalu jam kedua mengenai apa lagu-lagu mengenai kegiatan teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Maastricht ya, dari PPI begitu ya. Mereka punya kegiatan olahraga dan tenis meja gitu ya. Tapi saya masih ada wawancara nih dengan teman-teman mahasiswa ya. Bukan teman mahasiswa, dengan Pak Theo Bella. Beliau ini adalah aktivis perdamaian antar umat beragama. Soal gangguan gereja lagi sepi, hanya ada gangguan lain, umpamanya di Yogyakarta ada satu. Jadi perlu saya sampaikan sedikit pembincangan saya itu mengenai sampai di mana masih ada gangguan gereja begitu ya. Ya itu yang saya maksudkan ya. Soal gangguan gereja lagi sepi, hanya ada gangguan lain, umpamanya di Yogyakarta ada satu kecamatan acaranya ditolak warga karena beragama Katolik. Camannya ditolak warga karena ia Katolik. Karena ia Katolik gitu. Itu saya baru lihat di WhatsApp ini. Tapi pada umumnya gangguan-gangguan itu berkurangkah atau bertambah? Berkurang. Ya, sebulan lalu kali ada wartawan yang minta ya sampai jadi bulan selama tahun 2016 ya, dan bulan-bulan pertama tahun 2017 ini mungkin hanya 10 atau 11 kasus begitu. Menurut Bapak kenapa itu? Karena satu, pemerintah Jokowi sangat alert dalam sangat memperhatikan seluruh bangsa termasuk yang disebut minoritas itu, dan pihak kepolisian juga ya sebagai bawahan dari presiden ya sungguh sangat baik ya
sangat tanggap. Kebetulan ini isinya orang dari kampungnya Pak Bari itu, dari Palembang juga. Ya, Pak Tito. Tito Karnavian. Itu orang Palembang, itu orangnya. Dia pernah kami juga ngobrol di satu pertemuan. Dia bisik sama saya bahwa waktu masih kecil dulu orang tuanya kirim dia ke sekolah Katolik di Palembang. Saya nggak tahu nama sekolahnya apa. Bukan San Yosef. Mungkin saya nggak tahu. Ya. Saya ke Palembang baru aja 1 kali. Mungkin 10 tahun lalu itu ada acara nasional di sana. Tapi begini kan, apakah dengan ramainya masalah Ahok kemarin tidak akan mengganggu hubungan antar umat menurut Pak Theo? Iya, Pak Bari mensetir satu kasus yang betul menarik, yaitu tentang pemilihan Ahok. Memang kami di sini melihat bahwa waktu kampanye pilkada yang kedua, yang akhirnya Ahok kalah itu unsur agama ditonjol-tonjolkan gitu. Seperti kalau orang membela Ahok, dia kalau juga mati nggak boleh disolatkan di masjid, diacarakan. Ya, kasus itu yang dia maksud ya, saya terpaksa potong di sini. Dia memang kasus dulu sebelum pemilihan pilkada putaran kedua, banyak orang yang tidak disalatkan, diancam tidak disalatkan kalau meninggal begitu ya. Ini terpaksa saya putus di sini wawancara dengan Pak Theo ini. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan kembali karena ini sudah berakhir ya, siaran jam pertama, maksudnya antara jam pertama itu berarti antara jam 7 sampai jam 8. Het station dat je verrast. Radio SKS is een dienstverlener